Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di rumah. Sore hari ini kita menantikan untuk kita boleh dilawat sekali lagi oleh Roh Kudus. Mari buka hati kita, mari buka kerinduan kita sepenuhnya agar dia boleh memenuhi seluruh bagian kehidupan kita. Mari sama-sama kita memuji, mari kita sama-sama menyembah dia. Mari sama-sama kita rasakan hadiratnya. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Oh, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Dari atas lagi ya, Dia hadir di dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Haleluya. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah, amin, lebih lagi, urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Mari sekali lagi dari atas kita nyanyikan Roh Kudus hadir di sini dalam kepercayaan. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Hadir dalam setiap rumah-rumah kami Tuhan. Hadir dimanapun kami berada saat ini, Kau memenuhi setiap hati kami Tuhan. Ku rindu amin, amin, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Sama-sama. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Oh, ku rindu mendekat, mengerti hatimu,
Berapa dari kita sepakat dengan apa yang saya katakan ini? Bahwa Tuhan adalah yang terutama dalam hidup kita. Roh Kudus adalah yang kuperlukan. Mari katakan bersama-sama dengan saya. Roh Kudus, aku perlu Engkau. Roh Kudus, Kau yang terutama di hidupku. Amin, amin, amin. Mari kita tinggikan Dia. Mari angkat suaramu, mari agungkan Dia. Holy Spirit, Roh Kudus, kami menantikan-Mu. Kami percayakan hadir-Mu. Nyatakanlah hadir-Mu. Oh, kami hendak meninggikan Engkau Tuhan. Kami hendak memuliakan Engkau Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Lawat setiap pribadi. Oh, oh. Yes Lord, yes Lord. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bertatalah di dalam setiap hati. Dan urapan-Mu boleh dinyatakan lebih lagi. Kuasa-Mu boleh dinyatakan lagi Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau-lah yang kami perlukan. Engkau-lah yang kami perlukan. Engkau-lah yang terutama di hidup kami. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus. Amin. Bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Yes, yes. Setiap hati yang terbuka Tuhan. Setiap pikiran yang saat ini datang kepada Engkau. Meninggikan Engkau Tuhan. Biar mereka boleh merasakan dipenuhi lagi oleh kuasa dan lawatan-Mu. Dipenuhi lagi oleh kasih-Mu Tuhan. Dipenuhi lagi oleh kebaikan-Mu Tuhan. Oh. Lifted up, behind lifted up, behind lifted up. Jesus, is You we glorify, is You we lifted high, Your name be glorified. Behind lifted up, oh, be high and lifted up. Jesus, is You we glorify, is You we lifted high, Your name be glorified. Lawatan-Mu Roh Kudus ada pada setiap kami, sehingga nama-Mu Tuhan
mengatakan bahwa ketika kita terkoneksi dengan Roh Kudus, ketika Dia melawat kita dan Dia memenuhi kita dengan kuasa-Nya, maka apa-apa yang kita lakukan itu akan meninggikan nama Tuhan. Yesus ditinggikan, Tuhan kita dipermuliakan. Dan oleh sebab itu Dialah yang layak menerima segala pujian dan pengagungan. Mengapa saudara, mengapa Dia ditinggikan dan mengapa Dia dimuliakan? Di dalam kehidupan kita, ketika kita berhadapan dengan permasalahan-permasalahan, maka kuasa daripada Tuhan memampukan kita untuk melalui setiap permasalahan itu sampai selesai. Ketika kita menghadapi tembok-tembok yang terutuk di dalam kehidupan kita, maka kuasa dari tempat yang maha tinggi itu mampu meruntuhkan setiap tembok-tembok yang menghalangi dan memberikan kepada kita jalan untuk kita bisa melaluinya. Aku percaya bahwa Roh Kudus sementara sedang mengisi setiap hati. Dan ada bahasa pengagungan, peninggian bagi Tuhan. Haleluya. Kepada Tuhanlah yang layak terima segala pujian dan pengagungan. Haleluya. Saya mau berdoa buat beberapa dari saudara. Berapa dari saudara yang mau dipakai Tuhan sore hari ini? Hari ini engkau diingatkan Tuhan bahwa Tuhan sedianya akan memakai engkau. Entah dalam area pekerjaan, entah dalam keluarga, entah juga dalam pelayanan, dalam penjangkauan. Orang-orang muda mungkin, orang-orang terbuang, orang-orang terhilang. Apapun itu yang Tuhan taruh dan mau memakai kehidupanmu. Hari ini boleh taruh tangan di dadamu kembali dan saya berdoa. Tuhan, aku berdoa lawatanmu terjadi. Aku berdoa biar ditinggikanlah namamu dalam kehidupan setiap saudara-saudaraku yang menaruh tangan mereka di dada mereka pada sore hari ini. Tuhan, pada saat ini ketika mereka melihat acara ini, mereka diingatkan kembali bahwa Tuhan sedianya akan memakai kehidupan mereka dalam segala area. Engkau telah memanggil mereka dan Tuhan akan memperlengkapi. Aku berdoa keberanian itu muncul kembali, Roh Kudus melawat dan keberanian itu muncul kembali di dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan kepada setiap tempat, kepada setiap hati yang terbuka, kepada setiap tangan yang ditaruh di dada pada sore hari ini, pada saat ini Tuhan, lawatanmu boleh terjadi. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Wow, amin, amin. Kaulah mata airku, Kaulah sumber hidupku. Amin. Thank you Roh Kudus. Aku berserah. Kaulah mata airku, Kaulah sumber hidupku. Hanya padamu saja
sumber mata air kita. Dialah sumber kesegaran kita. Roh Kudus memberikan penyegaran kepada setiap hati. Roh Kudus memberikan pengharapan yang baru. Mengingatkan bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada pengharapan di dalam kebenaran firman-Nya yang adalah sumber hidup kita. Dan mari setiap hati berserah kepada Dia. Oh, 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 haleluya. Oh, saya melihat ada hati yang terbuka. Saya melihat ada hati yang tersungkur di hadapan Tuhan. Saudara, kalau saudara memungkinkan di tempatmu berada, saudara mau bersujud di hadapan Tuhan. Saudara mau dalam sikap yang bersujud, saudara di hadapan Tuhan, silakan saudara. Oh, 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 yes Tuhan. Isi setiap tempat Tuhan. Isi setiap hati yang terbuka. Haleluya, isi setiap kehidupan Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap pribadi, setiap anak-anakmu boleh kembali berserah kepada kebenaran-Mu, berserah kepada firman-Mu Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin. Kaulah mata airku, Kaulah mata airku, Kaulah sumber hidupku. Katakan, hanya padamu saja aku berserah. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, sebentar lagi saya akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Saya ingin mengajak kita kembali belajar dan mengerti bahwa di dalam pencurahan Roh Kudus ini dan di hari-hari kita bersama-sama berdoa mengharapkan lawatannya, ini memang telah dikatakan, bahkan menjadi bagian dari permintaan Yesus sebelum Dia terangkat ke surga. Roh Kudus yang dikatakan sebagai penghibur, sebagai parakletos, ini diberikan kepada kita sebagai permintaan Yesus kepada Bapa di surga untuk mendukung kita, untuk menolong kita, saudara-saudara. Saya ingin ajak kita semua membaca di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Dikatakan demikian, setelah Yesus mengumumkan kepada rasulnya bahwa Ia akan meninggalkan mereka sesaat kemudian, Ia memberi pernyataan yang menyemangati mereka. Ini pernyataan yang menyemangati mereka. Dikatakan demikian, aku akan minta kepada Bapa, ini Yesus berkata, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Dia sadar bahwa hidupnya datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Dalam karyanya dia datang ke dunia. Lalu di dalam satu kata yang di sini terkandung bahwa permintaan yang akan didengar, permintaan yang akan dijawab. Dia bilang, aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Mengapa dia bilang begini? Karena dia memang mau naik ke surga, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan perhatian ini dengan garis bawah, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia. Yesus berkata kepada rasulnya, saudara dan saya mengenal Dia.
Roh Kudus, Parakletos, penolong yang dikatakan Yesus. Sebab ia menyertai kamu, dan ini luar biasanya, dan akan diam di dalam kamu. Haleluya, haleluya saudara. Kita belajar sedikit ya. Istilah Yunani yang diterjemahkan sebagai penghibur atau penolong, sebagaimana ditemukan di dalam ayat di atas tadi, itu namanya Parakletos. Beberapa dari kita udah tahu istilahnya, beberapa dari kita mungkin baru pertama kali dengar, beberapa dari kita diingetin lagi. Nah, arti kata ini secara harfiah atau secara hurufnya berarti mereka yang dipanggil kepada sisi orang lain. Lihat ya persamaannya, permintaan Yesus kepada Bapa di surga untuk meminta penolong yang akan ada di sisi umat percaya. Perhatikan tugasnya untuk memberi nasihat atau mendukung seseorang tersebut. Wah saudara, wow saudara. Penasehat ini atau Parakletos adalah Roh Kudus. Pribadi ketiga dari Tritunggal, artinya ia adalah Tuhan yang berkuasa menolong dan mendukung kita, orang-orang percaya. Menolong saya, mendukung Nael, Welmi, Andre, Moti dan saudara-saudara di sana saudara. Nah, saya mau tekankan ini, bukankah salah satu kebutuhan manusia adalah mendapat dukungan? Benar gak saudara? Yes. Saya begitu sangat ketika saya melakukan sesuatu, ada visi atau ada mimpi yang saya dapatkan, saya sangat membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekat saya, dari istri saya terutama, lalu orang-orang yang lain, anak-anak saya, bahkan juga anak-anak rohani. Manusia memiliki salah satu kebutuhannya adalah dukungan. Nah, Tuhan sangat mengerti ini. Di dalam hidup kita, dalam perjalanan kita, maka Tuhan memberikan pendukung dan penolong. Nah, pada waktu pelayanannya di dunia, Yesus itu membimbing, menjaga dan mengajar para murid-muridnya, rasul-rasulnya. Yesus memberi dukungan dan memberi arahan kepada mereka apa yang mereka harus lakukan. Bagaimana ketika mereka berhadapan dengan orang yang kemasukan dan kerasukan. Dan waktu ada orang yang seperti itu, Yesus katakan engkau harus lakukan ini. Lalu menghadapi musuh, Yesus katakan engkau harus lakukan ini. Dia membimbing, dia menjaga, dia mengarahkan, dia mengajar. Nah, pada waktunya dia pun berkata dia akan pergi naik ke sorga. Nah, pada waktu ia bersiap-siap meninggalkan mereka, dia bilang Roh Kudus akan mendatangi murid-murid, akan menggantikan keberadaan jasmani Yesus yang ada di tengah-tengah muridnya. Nah, ketika Pentakosta atau waktu roh diberikan, Roh Kudus datang kepada umat Allah yang percaya. Katakan amin. Amin. Untuk berdiam bersama mereka selamanya, dan tugasnya menolong serta mendukung saudara. Ya, Roh Kudus itu datang untuk mendukung dan menolong saya dan saudara-saudara. Bagi yang percaya. Dan berita baiknya, saya lihat dan saya pelajari ini. Kita mungkin tidak taat kepada Roh Kudus, tetapi Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita. Dia ada untuk menolong kita. Maksudnya apa? Di saat kita melakukan pelanggaran, dia datang dalam kelembutannya, dalam kasihnya. Untuk apa? Mengembalikan kita kembali kepada jalan yang Tuhan ingin untuk kita ada di situ. Nah, di dalam ayat tadi dikatakan dunia tidak mengenal dia. Kenapa saudara-saudara dikatakan dunia tidak mengenal dia, dunia tidak mengenal Roh Kudus? Karena prinsip kasih tidak dikenal oleh dunia. Dunia berhadapan dengan orang-orang yang tidak taat, berhadapan dengan orang-orang yang memberontak, kelompok, gerombolan pemberontak. Saudara bisa tahu sendiri, ada banyak cerita di mana negara-negara ada pemberontak di situ, ada orang-orang yang tidak taat. Bahkan
lalu lintas saja. Kalau kita tidak taat, ada hukumannya. Namun prinsip kasih ini tidak dikenal oleh dunia. Bagaimana ketika kita yang sudah salah, yang sudah melanggar, Roh Kudus terus mengingatkan kepada kita bahwa ini masih ada waktunya untuk kita boleh bertobat. Masih ada waktunya untuk kita boleh kembali kepada Tuhan. Masih ada waktunya untuk kita kembali melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Dan ini hanya kepada orang yang percaya. Makanya dibilang prinsip kasih yang dari Tuhan tidak dikenal oleh dunia. Siapa yang mengenal? Saya dan saudara-saudara sekalian. Amin. Kita orang percaya dan umat Allah mengerti ini dan membuat kita mampu mengenal Roh Kudus dan pekerjaannya yang didasari oleh kasih-Nya kepada kita. Wow. Saya sampai kepada satu kesimpulan bahwa memiliki Roh Kudus sebagai Parakletos adalah mempunyai Tuhan yang selalu mendukung dan menolong kita. Amin. Wow, haleluya. Wow. Dia mengajarkan firman dan membimbing kita dalam kebenaran. Dia mengingatkan kita akan apa yang telah Yesus ajarkan. Sehingga kita dapat bertopang pada kebenaran firman-Nya di masa-masa sukar kehidupan. Dan waktu Roh Kudus bekerja di dalam masa sukar saudara, dalam ketakutan saudara, di dalam kebingungan, apalagi di tengah-tengah masa yang seperti begini, dia katakan dia akan memanifestasikan damai-Nya di dalam setiap hidup kita. Lalu bukan cuma damai-Nya, dia juga akan memanifestasikan kasih-Nya saudaraku. Dan ini yang saya paling suka. Dia juga memanifestasikan sukacitanya. Itu sebabnya umat percaya ditindas sekalipun mereka tetap bisa memuji dan memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, bersorak-sorai dalam sukacita. Kenapa? Dalam sebuah kepercayaan Roh Kudus telah bekerja dalam hidup manusia, menghidupkan setiap firman kebenaran agar bermanifestasi di dalam hidupnya. Firman inilah yang diingatkan oleh Roh Kudus untuk kita boleh ada dan bekerja. Haleluya saudara. Melegakan hati, membuka pikiran kita dikala kita di tengah-tengah dunia yang mengkhawatirkan. Dan kuasanya saudaraku memampukan kita untuk tidak hidup menuruti keinginan daging. Haleluya. Kecenderungan daging kita kalau kita disakiti, kita maunya apa? Balas. Kalau kita ditindas, kita maunya berontak. Namun dia Roh Kudus dengan kuasanya memampukan kita untuk hidup tidak menuruti keinginan daging. Dan lebih lagi, Roh Kudus membuat kita boleh menghasilkan buahnya. Dan buahnya bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Lihat betapa besar berkat yang kita miliki karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Sebagai Parakletos, sebagai penolong kita, sebagai pendukung kita, sebagai penasehat kita dan pembela kita. Saudara, sore hari ini saya mau berkata kepada saudara-saudara, berapa dari saudara yang mungkin dalam perjalananmu, entah mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 10 tahun, saudara, saya nggak tahu, saudara merasa tidak memiliki penolong. Saudara merasa tidak ada seorang pun mungkin yang mendukung saudara. Saudara mungkin merasa saya berjalan liar ke kiri, ke kanan, tidak ada yang menasehati. Tidak ada yang mengarahkan untuk saya bisa jalan lurus. Saudara, ada Roh Kudus.
ada parakletos, ada penolong. Dan lebih lagi saudara, ketika saudara merasa semua penolakan terjadi dalam hidup saudara, sehingga ada yang membela saudara, dia Tuhan, dia Roh Kudus yang membela saya dan saudara-saudara. Come on saudaraku, undang dia. Saudara gak perlu cari dukungan ke kiri dan ke kanan saudara. Saudara gak perlu cari dukungan kemana, ke gunung-gunung, saudara gak perlu. Saudara kembali kepada apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Yesus minta kepada Bapa di surga, bahwa Roh Kudus akan diberikan untuk saya dan saudara-saudara, menolong dan mendukung kita. Amin. Amin. Hari ini saudaraku, berapa dari kita yang membutuhkan pertolongan Tuhan? Berapa dari kita yang membutuhkan dukungan? Ini in any area, dalam semua area, keluarga, pekerjaan, pelayanan. Saudara merasa sendiri, saudara. Wow. Sementara saudara mendengarkan ini, Roh Kudus lagi bekerja. Saya percaya bahwa apa yang saya katakan, Roh Kudus boleh berkuasa atasnya. Saudara menerima penolong. Mari buka hatimu, dipenuhi kembali oleh Roh Kudus. Saudara boleh begini, saudara boleh begini, silakan saudara. Saudara boleh begini, silakan saudara. Ayo saudara, terima dia, rasakan hadiratnya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, amin, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah. Aku berdoa Tuhan untuk saudara-saudaraku, mereka boleh dipenuhi Tuhan oleh Roh Kudus. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja Tuhan, kepada setiap yang mengangkat tangan, yang membuka hati, yang menaruh tangan mereka di dada Tuhan. Hari ini Roh Kudus boleh bekerja, Roh Kudus bekerja di dalam nama Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Roh Kudus ingatkan saya bahwa ada beberapa di antara saudara yang sementara sekarang engkau sedang berjalan dan menjalani panggilannya. Saya nggak tahu spesifik apa panggilan yang engkau sementara sedang jalani. Tapi sepertinya ketika engkau menjalani, engkau lagi nggak punya tenaga. Engkau seperti rasakan menjalaninya tidak ada tenaganya. Ada Roh Kudus. Minta sama dia kuasanya. Untuk bukan hanya sekedar berjalan saudaraku, tapi kau akan berlari. Seperti kata firman, kau akan berlari-lari kepada panggilan sorgawi. No walking, bukan jalan. Tapi kau berlari. I pray Lord, aku berdoa Tuhan. Aku berdoa untuk mereka yang sementara sedang lelah. Mereka sementara yang kehilangan semangat. Mereka yang sementara Tuhan udah lambat. Bahkan mereka udah kayaknya
gak kuat lagi berjalan. Aku berdoa, kuatkan kaki mereka. Mereka akan kembali berlari-lari kepada panggilan sorgawi. Dan mereka akan mendapatkan bagian mahkota yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kekuatan yang baru. Yes, yes. Dia juga Roh Kudus yang mengingatkan kepada firman yang mampu memulihkan. Saya nggak tahu siapa, tapi hari ini engkau kalau ada luka di hatimu, Roh Kudus sementara berbicara tentang luka itu, dia mau memulihkan. Gak usah ingat di belakang, gak usah ingat penyebabnya, gak usah ingat gara-garanya. Tapi ingatlah kepada Roh Kudus yang akan membersihkan, mengobati, memulihkan luka itu. I pray Lord, aku berdoa Tuhan untuk setiap hati yang terluka. Luka kepada pemimpin, luka kepada orang tua, luka kepada pemimpin-pemimpin rohani itu. Aku berdoa di dalam nama Yesus, pulihkan setiap hati Tuhan. Pulihkan setiap jiwa yang terluka. Pulihkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, sakit penyakit tidak beroperasi, tidak berlaku Tuhan. Di dalam kehidupan mereka, tidak menggerogoti semangat mereka Tuhan. Mereka akan boleh hidup kembali. Mereka akan merasakan kembali mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuasa dari tempat yang maha tinggi boleh terjadi. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Yang terakhir saudara, berapa dari saudara mau berserah total kembali kepada Tuhan dalam pimpinannya? Mari sama-sama yuk kita angkat kedua tangan kita. Lord, I surrender, Lord. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Kami berserah padamu yang kuasa atas langit dan bumi, atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, atas pelayanan kami. Kami berserah kepadamu. Lord, I surrender to you. Kami bahkan menyerahkan masa depan kami kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu masa depan yang Kau sediakan adalah masa depan yang gilang gemilang. I pray Lord, aku berdoa di dalam nama Yesus. Penyerahan hati yang ada pada hari ini dipandang benar oleh Engkau. Meteraikan di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada dicuri, tidak ada serangan balik, tapi ada kuasa yang melindungi secara sempurna di dalam nama Yesus Kristus. Kami berjalan dalam kemenangan. Kami berjalan menyaksikan kebaikan Tuhan. Kami berjalan menyaksikan Roh Kudus yang bekerja pada setiap kami. Aku berdoa, berkat dari tempat yang maha tinggi boleh kami terima oleh karena Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Mari tetap tune kepada YouTube channel Setri Manahan. Dan kalau ada kesaksian-kesaksian boleh tulis dan silakan WA atau SMS kepada nomor daripada admin gereja Setri Manahan. Tuhan boleh memberkati kita semua. Holy